Salam, ternyata bahaya ya kalau kita membuat konten ada ustadz yang cabuli murid begitu ya, seperti Ustadz MR yang di Bekasi itu. Kepada Richard Lee, satu kali dan saya peringatkan kepada Richard Lee, 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada keluarga besar Ustadz MR jika permintaan maaf itu juga disampaikan melalui kreator medianya. Jika tidak dilakukan akan saya gugat. Saya akan tempuh jalur hukum. Dan saya peringatkan kepada Richard Lee. Kalau saya nggak akan minta maaf, apa yang sudah saya ucapkan tidak akan mundur setapak pun. Lo mau lapor, mau apa, lo tempuh jalur hukum, jalur preman, jalur FPI. Saya nggak takut sama Habib Rizik. Bahkan saya nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu. Yang banyak bacot, ngomong nggak jelas. Orang ustadzmu itu sudah melanggar hukum. Ustadz MR itu udah bertahun-tahun bocah mulai dari SD kelas 6 dicabulin. Kemudian diwawancara, itu kan hanya wawancara. Kemudian dilaporkan dan telepon ke pengacaranya Richard Lee, kasih ini laporan. Akhirnya ditangkap. Ini Ustadz cabul itu kan? Itu Ustadz Cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Bejatullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngomong apa kamu Ustadz? Janganlah begitu Ustadz. Nggak usah lapor-lapor. Kamu dapat uang dari ini. Saat mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan dari seorang ustadz, mirisnya pembuatan bejat pelaku dilancarkan di salah satu musola di Parak, Karaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Mencabuli 14 anak di sekitar rumahnya. 14 anak yang dicabuli di Sumatera Barat, yang katanya itu merusak gereja di Sumatera Barat. Ustadz kayak begini tidak diributin, katanya meresahkan. Yang meresahkan itu tuh narkoba, narkoboy, ustadz yang mengumpulkan santri-santri untuk dicabulin. Ada ustadz yang macam-macam yang dia lakukan dengan baik santriwan maupun santriwati. Dan yang paling banyak korban itu adalah santriwati. Satu ustadz bisa mencabuli 14 orang santri. Itu terus yang dilakukan oleh negara ini. Bahkan ini Menteri Agama ya. Katanya yang besar-besarin itu adalah mass media. Pengajaran kamu yang gak beres. Pengajaran. Trans 7 kok kalian hujat sih? Trans 7 kok. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue Gak tahu ternyata. Enak bilang kekerasan seksual di pesantren bisa-bisakan media. Itu yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Padahal jumlah kasus kekerasan seksual tidak sebanyak itu. Dikhawatir citra pesantren dikonotasikan dengan negatif. Padahal menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tahun lalu saja sekitar 42% dari keseluruhan kasus kekerasan di lembaga pendidikan adalah kekerasan seksual. Ironisnya, sekitar 1/3 kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, yang mana 20%-nya terjadi di pesantren. Itu baru jumlah yang tercatat. Nah, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas korban kasus kekerasan seksual di pesantren adalah santri di bawah umur. Jadi, apakah pemberitaan soal kasus ini bisa disebut berlebihan?
dengan pernyataan seperti itu agak menyepelekan. Meskipun jumlahnya memang tidak besar, tapi ini tidak boleh disepelekan. Yang rentan sebenarnya rendah, hanya 1,06%. Tapi kalau dalam isu kekerasan seksual, satu orang aja itu kan sudah besar. Apapun itu. Want to learn. Menteri Agama mendukung. Menteri Agama mau mengatakan itu mendiskreditkan pesantren, bukan mendiskreditkan pesantren. Bagaimana Menteri Agama mengupayakan pencegahan agar bagaimana asrama untuk laki, asrama untuk perempuan, dan ustadz tidak boleh memanggil santriwati untuk mengajar di luar jam. Orang sekolah pesantren saja itu sudah banyak jam belajar. Apalagi ditambah belajar agama. Itu sudah banyak waktu. Sama seperti saya dulu. Jadi pelajaran pesantren itu nggak boleh lewat. Bahkan kurang dari sekolah umum biasa. Harus lebih. Malam dipanggil sama ustadz. Coba panggil itu, ketuk pintu santriwati nomor kamarnya 328. Dipanggil, ketemu ustadz. Wik-wik. Malam Jumat. Apaan begini Pak Menteri Agama? Kok mentalitas pesantren seperti itu Pak Menteri Agama? Guru-guru dan ustadznya. Sekarang Menteri Agama yang gusar dengan media, yang ngelaporin. Kalau nggak dilaporin, itu akan dibiarkan terus. Orang tua dan anak generasi yang akan datang yang hancur oleh tingkah laku ustadz macam begitu. Sekarang Richard Lee, jadi nggak menjamin kamu masuk Islam itu Richard Lee untuk membuat konten semacam itu. Kamu nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Karena kasus pencabulan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Biarin saja, berdoa saja. Sampai selesai kuliah loh anak yang dicabuli oleh Ustadz MR ini. Begitu saya ikut campur, Saifuddin Ibrahim jangan ikut campur, kamu sudah Kristen. Lah apa kaitannya? Itu si Richard Lee sudah masuk Islam saja mau dilaporin sama Ustadz. Karena melakukan bikin konten, kemudian dia wawancarain itu si perempuan berapa kali ya, tiap kali. Awal mula ngapain? Saya disuruh pegang barangnya Ustadz. Terus lama-lama dimasukin nggak? Dimasukin akhirnya. Iya. Dikasih air ludah dulu nggak? Iya, dikasih air ludah dulu. Biar bisa masuk. Loh kalau Ustadz itu ceramah, wah hebat sekali itu Ustadz. Diundang di mana-mana, di seluruh Bekasi, di Jawa Barat, diundang. Itu anak angkat. Istrinya nggak nyangka. Istrinya, keponakannya. Ya memang kalau dilihat dari Nabi ya, menantu aja diembat. Menantu. Nabi itu menantu, anak menantu. Quran surat ke-33 ayat 37. Nah kalau di surat ke-33 ayat 50, anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara ibumu, anak perempuan dari saudara pamanmu, itu boleh kamu kawinin. Ada lagi wanita-wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi tanpa perlu menikahinya. Itu selain istri.
Kemudian ayat 51, pembantu-pembantu yang kamu miliki, budak belian. Ayat 52, setelah ini, artinya setelah Zainab, menantu ini nggak boleh kamu kawin lagi, walaupun ada wanita yang lebih kamu cintai, illa malakat aimanukum, kecuali pembantu-pembantumu. Sudah ada pembantu, sudah ada menantu, sudah ada bocil, istri, sudah 22 orang. 11 yang disebut sebagai istri, dan ada 7 budak belian yang dimiliki oleh Nabi. Kok belum puas juga nabimu? Berarti ada contoh teladan dong dari Nabi, ada. Nah, setelah itu di surat ke-53, surat Al-Ahzab ayat 53, jangan menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal dunia. Karena itu adalah dosa besar. Masa ngawinin istri Nabi dosa besar? Aisyah umur 18 tahun udah jadi janda. Dan dia nggak punya anak. Masa nggak boleh kawin? Kebangatan ini Nabi. Kebangatan itu ayat Al-Quran yang melarang menikahi janda-janda Nabi. Dikatakan dosa besar. Dari mana hukum mengawini mantan istri Nabi sebagai dosa besar? Pertanyaannya, apakah Nabi takut dilihat kemaluan? Nanti ditanya oleh suami mantan istri Nabi, terus gimana kalau kamu begituan sama Nabi? Itu ketakutan kan? Apakah nabimu disunat? Nggak, Nabi SAW disunat? Kenapa? Karena tidak ada sejarah Muhammad itu dikatakan bersunat. Dan ketika ditanya bersunat, dia emosi. Emosi dia. Ditanya tentang bersunat. Dan nggak ada yang bersunat. Muhammad nggak ada cerita sunatnya. Hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu disunat dalam perut ibunya. Terus kulupnya dibuang kemana sama malaikat? Itu akal-akalan Nabi itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.